Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Pada kesempatan hari ini, marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menurunkan segala rahmatnya sehingga kita bisa bertemu dalam ruangan ini dalam keadaan bahagia, tidak kurang satu apapun. Bapak Ibu, pagi ini calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten, yaitu Ibu Mahardika yaitu dan Ibu Ika Lestari. Tentunya beliau adalah calon guru penggerak yang saya banggakan, yang nanti akan membawakan transformasi pendidikan di Indonesia, sehingga bisa membawa anak-anak Indonesia nanti menjadi anak-anak yang berkembang sesuai dengan dirinya sendiri, berguna bagi dirinya sendiri, juga berguna bagi masyarakat dan bangsa. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini beliau calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten akan mengkomunikasikan visi dan gagasan perubahan kepada kepala sekolah dan anggota sekolah tentunya meliputi guru dan juga tenaga kependidikan. Nah, maka dari itu waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya nanti bersama Ibu Mahardika dan Ibu Pertiwi akan mengadakan forum diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah kita. Nah, sebelumnya saya akan membacakan puisi dari Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut.
Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar. Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Nah, Bapak Ibu, dari sepenggalan visi yang telah saya sampaikan tadi, yang telah saya bacakan, di sini kita merasakan bahwa keberadaan anak-anak Indonesia itu akan pendidikan. Nah, di sini yang kita akan kita bahas itu bagaimana kita nanti bisa menjadikan anak-anak di Indonesia itu memiliki pendidikan yang bebas dan merdeka. Akan seperti apa sekolah kita ini nanti yang akan kita bawakan untuk memajukan pendidikan di Indonesia, terutama untuk membentuk pembelajaran yang merdeka atau merdeka belajar. Nah, selanjutnya yaitu tentang tujuan diskusi akan disampaikan oleh Ibu Mardika. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk kita melaksanakan diskusi pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Sutini yang sudah membimbing kami selama menuntut ilmu dalam guru penggerak. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan belajar, akan berdiskusi bersama. Tujuan diskusi kali ini yaitu yang pertama nanti kita mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi di sekolah kita kan sudah mempunyai visi yang sudah bagus sekali. Nah, di sini tujuan kami berdua bukan ingin mengkritik ataupun ingin mengubah visi yang sudah ada, tapi mari kita evaluasi bersama lagi visi yang menjadi tujuan dari sekolahan kita. Nah, di sini saya dan kita nanti ingin mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah secara bersama. Nah, dari mengkomunikasikan tadi, nanti kita identifikasi program-program apa yang bisa kita lakukan sebagai warga sekolah. Di sini warga sekolah tidak hanya kita saja sebagai guru, tapi nanti juga kita bisa berkolaborasi dengan wali murid ataupun dengan warga yang ada di sekitar sekolah, mungkin masyarakat setempat. Nah, kemudian di sini kami juga berusaha dan belajar untuk merintis serta menumbuhkan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Jadi komunitas praktisi itu seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Jadi kita melakukan berdiskusi bersama, kita melakukan evaluasi bersama, kita membahas sesuatu bersama untuk menemukan suatu titik terang. Nah, ini yang dinamakan sebagai komunitas praktisi sekolah. Berbeda lagi kalau kita melakukan membahas sesuatu di tingkat mungkin perkumpulan guru kelas 1, kelas 2, nah itu biasa kita sebut dengan KKP. Nanti yang cakupannya lebih luas lagi dari tingkat sekolah. Namun hari ini kita belajar menumbuhkan komunitas praktisi yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, nah, visi sekolah kita seperti yang sudah saya tulis di sini, membentuk sumber daya insani yang disiplin serta menguasai intak dan intek dengan terampil, mampu mengaktualisasikan sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita tinjau kembali Bapak Ibu semua, visi yang ada di sekolah kita ini sudah sesuai belum dengan kurikulum yang ada sekarang ini. Di sini kan masih menggunakan kurikulum 13 maupun sudah menerapkan
supaya bernalar, kritis, berkebinekaan global. Terus yang terakhir kreatif. Nah, di sini nanti kita membahas visi yang ada di sekolah kita sudah mampu mencakup itu semua atau belum? Sudah mampu menjabarkan dari profil pelajar Pancasila itu atau belum? Nah, nanti kita bahas satu persatu bagaimana yang disebut dengan membentuk sumber daya insani yang disiplin itu, terus serta menguasai intek serta terakhir dan mampu mengaktualisasikan sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nanti kita bahas bersama apakah semua itu sudah mencakup profil pelajar Pancasila atau belum, serta mungkin kegiatan-kegiatan apa saja yang nantinya bisa kita terapkan untuk mendukung terciptanya visi yang lebih baik lagi, yang lebih sempurna lagi, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini kita berusaha melakukan sebuah prakarsa perubahan, bukan merubah secara total visi yang sudah ada di sekolah kita, tapi prakarsa perubahan ini maksudnya itu sebuah upaya, sebuah tindakan. Nah, yang mula-mula itu muncul oleh seseorang dengan inisiatif, dengan ikhtiar untuk memberikan sesuatu perubahan yang ada di sekitar kita, khususnya yang ada di sekolahan kita. Jadi bukan kita punya menciptakan visi yang baru, itu tidak, tapi kita diskusikan lagi. Oh, ternyata kurangnya yang ini, yang perlu ditingkatkan yang ini, yang perlu diperbaiki yang ini. Seperti itu ya Bapak Ibu mungkin. Nah, lanjut. Nah, untuk mewujudkan semua itu, nah di sini kami mempunyai beberapa kalimat tunggal yang mari nanti kita sama-sama mencoba untuk menggali pikiran kita, mencoba untuk mendiskusikan secara bersama apa yang ada dalam kalimat tunggal tersebut. Nanti untuk mengisi kalimat tunggal akan dipandu oleh kita dulu. Terima kasih, silakan kita. Ya, Bapak Ibu, tadi kan kita pada intinya itu prakarsa perubahan itu upaya dan tindakan yang akan kita lakukan, tapi kita tidak akan merubah visi dari sekolah kita. Kita hanya akan berpikir kembali untuk membangun dan untuk mengoreksi kembali apakah visi kita itu sudah sesuai dengan cita-cita untuk murid kita. Nah, nanti dari apa yang kita dapatkan hari ini itu nanti bisa kita gunakan untuk kita pedoman kita untuk membentuk visi sekolah kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila sehingga cita-cita murid kita dapat tercapai. Sebelumnya saya akan membagikan sticky note dulu. Nanti silakan Bapak Ibu guru menuliskan atau mengisi kalimat tumpang yang sesuai dengan pada PowerPoint. Nah, yang pertama itu tentang kita memilihkan murid yang seperti apa. Nah, ini silakan Bapak Ibu guru tuliskan. Kita memilihkan murid yang titik-titik yang seperti apa yang harapan kita. Harapan kita itu murid kita nanti akan seperti apa. Kita tuliskan dulu. Kita tuliskan harapan kita murid yang nantinya di masa depan itu kita mimpikan itu seperti apa, kita akan membentuk murid kita itu seperti apa, yang bagaimana. Nah, itu silakan Bapak Ibu guru tuliskan terlebih dahulu. Jika sudah, nanti kita tempelkan di sini terlebih dahulu.
terlebih dahulu. Kita berandai-andai, kita membayangkan nantinya murid kita itu akan dijadikan yang seperti apa, akan mencetak murid yang bagaimana, memberikan murid yang seperti apa. Silakan Bapak Ibu guru tuliskan lalu tempelkan di papan flyers di samping. Sambil kita membayangkan murid kita nanti akan seperti apa. Dan jika sudah, silakan Bapak Ibu guru tempelkan di depan sini. Monggo. Nah, selanjutnya sebelum kita nanti akan menyimpulkan, kita lanjut dulu untuk kalimat tumbang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah kita percaya bahwa murid itu adalah menurut Bapak Ibu masing-masing. Ini menurut hati nurani Bapak Ibu bahwa murid itu apa? Percaya bahwa murid adalah yang sudah, mari ditempelkan di depan. Pak Putu itu kok. Pak Guru lah akan ditempelkan di depan. Di depannya sambung. Ya, untuk selanjutnya yaitu di sekolah kita mengutamakan, nah ini apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu, bahwa di sekolah itu kita itu mengutamakan apa? Mengutamakan siapa? Mengutamakan yang bagaimana? Silakan dituliskan. Semoga yang juga bisa digunakan. Nanti kita akan mengisi 6 kalimat rupa. Lalu
bahwa titik-titik. Berarti ini kita fokusnya, kita observasinya murid-murid kita selama ini, bahwa murid di sekolah kita itu sadar tentang akan apa, tentang hal apa. Nah, ini bisa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, kan kita melakukan pengamatan juga bahwa anak didik kita itu sadar tentang hal apa. Apakah itu kedisiplinan, apakah itu tentang kerapian atau hal yang lainnya. Jika sudah, silakan nanti ditempelkan. Kita bisa mengamati hal ini, kita bisa flashback kembali tentang kegiatan murid kita, baik itu di kelas maupun ketika istirahat atau mungkin ketika kita melaksanakan outing kelas. Kita bisa menilik kembali, melakukan flashback bahwa anak-anak didik kita itu di sekolah itu sadar tentang hal apa. Itu silakan diisi. Mungkin sopan santunnya, mungkin disiplinnya, mungkin mereka sadar akan tentang tanggung jawab mereka. Silakan Bapak Ibu sambil flashback kembali, mengingat-ingat kembali hasil observasi kita terhadap perilaku dan juga keadaan murid kita. Jika sudah, silakan Bapak Ibu tempelkan. Oke, selanjutnya yaitu kalimat kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, berarti kita sebagai warga di sekolah, kita sebagai orang tua siswa di sekolah, kita itu sadar bahwa warga di sekolah ini yakin akan mungkin tentang kemajuan sekolah kita, anak didik kita, atau hal-hal yang lainnya. Silakan Bapak Ibu guru tuliskan. Ini berhubungan juga tentang keyakinan dan kemampuan yang ada di dalam diri kita sebagai warga di sekolah. Kita itu nanti yakin bahwa kita mampu akan hal apa. Silakan Bapak Ibu guru tuliskan. Kita pilih kembali kemampuan yang ada di dalam diri kita sebagai warga di sekolah ini. Kita yakin, kita percaya bahwa kita itu apa. Jika sudah, silakan Bapak Ibu guru tuliskan.
juga seperti itu, silakan Bapak Ibu guru tuliskan. Jadi pada kalimat pembangunan ini kita flashbacknya tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada anak didik kita, warga yang ada di sekolah ini. Jika sudah, silakan Bapak Ibu guru tempelkan di depan. Nanti kita bersama-sama. Kita bercanda ini. Nah, Bapak Ibu, dengan kita melengkapi beberapa kalimat kompak ini, nanti kita termasuk merupakan upaya kita, tindakan kita dalam membuat perubahan pada visi sekolah kita yang nantinya bisa untuk mewujudkan cita-cita untuk murid kita. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas kembali oleh kita. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya. Mari kita evaluasi bersama apa yang sudah Bapak Ibu semua tuliskan, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu semua berdasarkan kalimat lengkap yang disediakan. Nah, sebelum kita membahas dari isi hati kita dalam isi kalimat lengkap, biar tambah refresh lagi. Sekarang saya punya SD. Nah, di sini permainannya mudah sekali Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang Bapak Ibu guru harus fokus, kalau saya suruh bilang hidup, berarti Bapak Ibu menunjuk hidup. Oke? Nanti yang salah silakan maju ke depan untuk membantu saya membacakan sticky note di depan. Nanti ya. Yuk. 1, 2, 3. Hidup. Berarti nanti kalau jenengan nurut saya pegang telinga, berarti itu salah. Nah, berarti dia harus konsentrasi dengan suara saya, kan? Kalau sekarang saya bilang pegang telinga. Pegang rambut, pegang tangan, pegang rambut, pegang hidung, pegang dahi. Ternyata Bapak Ibu semua konsentrasi semua. Terima kasih tenang untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, karena tadi belum ada yang salah, boleh saya minta tolong pada Bu Ari. Bu Ari untuk membantu menjawab kalimat lengkap yang pertama tadi. Coba dikembalikan ke slide sebelumnya. Nah, tadi pertanyaan kita memimpikan murid yang titik-titik. Murid yang seperti apa toh yang kita impikan dalam masa depan. Nah, silakan Bu Ari dari jawaban teman-teman dibacakan dulu. Oke, jadi kalimat yang pertama kita memimpikan murid yang soleh atau solehah. Terus saya tambahkan ini pintar, tanggung jawab, peduli dengan orang lain. Terus untuk yang berikutnya beriman dan berakhlak. Terus mimpi yang berikutnya murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya solehah dan berprestasi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih Bu Ari, silakan duduk kembali. Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah kita menggali
Yang nomor 4, berarti yang di sini. Ini yang pertama yaitu menuntut ilmu untuk ibadah dan jalan menuju sukses. 2. Melatih disiplin dan tanggung jawab. Lajeng apa Pak? Terus yang kedua sopan santun, disiplin, menghormati orang lain, tenggang rasa. Terus yang ketiga sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan, sadar tanggung jawab. Pak Abdul Kebersamaan. Kebersamaan. Yang keempat, pendidikan itu sangat penting. Sopan santun juga penting. Berarti kita sudah tahu mulai di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa saja tadi, bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah untuk menuju sukses, terus melatih disiplin dan juga tanggung jawab, terus apa ya, sadar menghormati orang lain, tenggang rasa, terus sadar untuk bertanggung jawab, boleh, terus sadar pendidikan itu sopan santun juga. Nah, sudah baik. Nah, selanjutnya kita mengisi kalimat penumpang yang lain. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Nah, di sini dijawab SD ini insya Allah mampu membentuk generasi yang kreatif, mandiri, dan berkarakter baik atau soleh serta solihah. Nah ini bagus sekali. Berarti salah satu guru kita meyakini bahwa dari SD ini insya Allah bisa membentuk generasi yang kreatif, mandiri, berkarakter baik, soleh maupun solihah. Nah, terus ada juga yang meyakini bahwa bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi Bapak Ibu guru yakin bahwa bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri siswa. Terus juga yakin bahwa kemampuan atau potensi yang ada di dalam peserta didik mampu untuk berubah lebih baik. Nah, itu juga bagus. Terus yakin bisa meraih prestasi dalam segala bidang. Itu juga salah satu cita-cita yang sangat baik. Nah, dengan keyakinan ini kita berusaha untuk mewujudkan visi yang ada di sekolah kita. Nah, terus kalimat penumpang yang terakhir, yang keenam, yaitu kita sebagai warga sekolah ini paham bahwa boleh minta bantuan Bapak Ageng, silakan dibacakan. Kita dan warga di sekolah ini paham, 1. Butuh perubahan untuk kemajuan pendidikan, 2. Perbaikan karakter anak didik, dan selanjutnya pentingnya sebuah pendidikan bagi siswa untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah seperti matahari. Tidak ada yang selanjutnya, beragam pendapat ada keyakinan yang kita hormati. Lalu pendidikan itu sangat penting bagi Indonesia, terutama anak didik kita semua. Terima kasih pada Pak Abdul. Nah, di sini dalam kalimat penumpang yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama butuh perubahan untuk kemajuan pendidikan, perbaikan karakter anak didik. Terus yang kedua, pentingnya sebuah pendidikan bagi siswa untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Terus beragam pendapat atau keyakinan yang harus dihormati. Nah, terus yang terakhir, pendidikan itu sangat penting bagi Indonesia, terutama anak didik kita semua. Nah, ternyata dari kalimat penumpang yang berusaha kita isi bersama berdasarkan hati nurani kita bersama. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua sudah sesuaikah dengan visi yang ada di sekolah kita? Coba dikembalikan lagi pada slide sebelumnya yang bagian visi.
Kira-kira dari keenam kalimat penumpang yang kita isi tadi, nah tadi kan Bapak Ibu Guru sudah mengisi berdasarkan apa yang ada di dalam pikiran jenengan semua, yang ada di dalam hati jenengan semua. Nah, kira-kira kita evaluasi lagi. Kita evaluasi dari visi sekolah kita. Visi sekolah kita mengatakan bahwa membentuk sumber daya insani yang disiplin serta menguasai intak dan iptek dengan terampil, mampu mengaktualisasikan sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kira-kira apa yang kita pikirkan, yang kita tulis, yang kita tuangkan dalam tulisan di depan, apakah sudah sesuai belum dengan visi sekolah kita? Ibu Bapak Ibu, sudah? Ya. Nah, kalau sudah berarti visi yang ada di sekolah kita bisa kita lanjutkan supaya lebih baik kembali. Nah, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada Oh, gitu. Nah, untuk mengisi sebelum ke materi selanjutnya, mari kita ulangi lagi permainan yang tadi. Nah, Bapak Ibu, saya minta pegang rambut, pegang tangan. Tidak konsentrasi, ternyata Pak Putut sudah mengantuk ya. Nah, biar lebih fresh lagi ya Bapak Ibu. Pegang pipi, pegang dagu, pegang telinga, pegang rambut, pegang hidung, pegang pipi, pegang rambut, pegang pipi, pegang dagu, pegang. Ya, terima kasih bersama. Ya, silakan dilanjut ke materi selanjutnya. Nah, Bapak Ibu semua, setelah kita berusaha mengisi kalimat tumpang tadi, yang selanjutnya kita berusaha mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi yang ada di sekolah kita. Di sini kita berusaha mewujudkan perilaku yang mencerminkan dari visi yang ada di sekolah kita. Nah, di sini Bapak Ibu Guru semua, nanti saya kasih sticky note lagi. Nah, nanti saya kasih sticky note lagi untuk kita berusaha menjawab bersama dulu. Kita tuangkan masing-masing yang ada di pikiran kita diskusikan bersama. Nah, supaya kita mendapat satu titik temu yang bisa kita yakini bersama. Seperti itu, ya. Untuk sticky note-nya saya bagikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada kita lagi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah kita, tadi kita sudah melengkapi beberapa kalimat penumpang. Terus di depan Bapak Ibu sudah ada visi sekolah kita. Nah, visi sekolah kita, coba Pak Abdul silakan dibaca dulu. Membentuk sumber daya insan yang disiplin serta menguasai intak dan iptek, terampil mampu mengaktualisasikan sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari visi yang ada di sekolah kita, apakah ini sudah sesuai dengan impian-impian dari Bapak Ibu Guru? Apakah sudah dari impian yang tadi kita ingin menginginkan, memimpikan
Ya, sudah sesuai dengan impian. Kita mengupas satu persatu apa yang ada dalam visi sekolah kita, yaitu membentuk sumber daya insan yang disiplin serta menguasai intak dan intaknya. Intak di sini sudah sesuai pada profil pelajar Pancasila, yaitu apa? Beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini sudah ada kata disiplin dan menguasai intek. Ini sudah menggambarkan profil pelajar Pancasila. Benar? Nah, oke. Selanjutnya di sini juga tentang intek. Berarti dia menguasai ilmu pengetahuan dan juga terampil. Ini berarti di sini yang menggambarkan profil pelajar Pancasilanya yaitu mandiri dan apa lagi? Berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti bernalar kritis. Oke, bernalar kritis. Sudah ada dari visi kita, sudah ada 1, 2, sudah ada 3. Nah, di sini apakah ada lagi? Ada kata disiplin, terampil, mandiri, bernalar kritis, lalu terampil. Terampil berarti dari dimensi profil pelajar Pancasila kita sudah memenuhi yang mana, Bapak? Kreatif, benar-benar sekali. Sudah ada kreatif. Lalu mampu mengaktualisasikan sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira dimensi yang mana dari profil pelajar Pancasila? Bergotong royong, ada lagi berkebinekaan global. Jadi alhamdulillah visi yang ada di sekolah kita sudah sesuai dengan dimensi dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi visi kita ini kita apa ya? Kita upayakan lagi, kita perlu wujudkan berupa tindakan-tindakan nyata. Seperti itu, nggih Bapak Ibu, kita sepakati seperti itu, nggih? Oke. Selanjutnya, karena visi kita sudah sesuai, tinggal bagaimana cara kita nanti mewujudkannya. Ya, utama kita harus saling bekerja sama untuk mewujudkan visi kita agar mimpi-mimpi kita terhadap, utamanya terhadap siswa yang ada di sekolah kita itu dapat terwujud sesuai dengan harapan kita, yaitu merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Untuk mencapai visi sekolah kita tadi, apa yang akan perubahan apa yang akan kita laksanakan secara bersama-sama? Silakan Bapak Ibu guru menuangkan ide-idenya ke dalam sticky note terlebih dahulu. Silakan tuangkan dulu ke dalam sticky note terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu tuliskan dulu perubahan yang dapat dilakukan bersama ya. Jadi silakan memberikan ide ke, silakan dituliskan ke sticky note, nanti akan kita bahas bersama-sama ide mana yang akan dapat kita ambil untuk mewujudkan visi sekolah kita. Silakan berikan ide-ide. Mari kita menggagas bersama.
sudah, silakan ditempelkan di depan di kertas plano yang sudah disediakan. Laksana. Sudah deh, untuk yang pertama. Untuk yang pertama, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita? Saya tertarik ke yang paling banyak tulisannya, yaitu yang pertama, memberikan pembiasaan yang baik, misalnya sholat, saling berbagi, dan lain-lain. Masuk nggih? Ya, terus memberi ekstra keterampilan, misalnya masak, komputer, dan keterampilan-keterampilan lain yang dikuasai guru yang ada di sekolah. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Yang kedua, menerapkan misi sekolah dan tujuan sekolah. Ya, jadi nanti visi kita akan kita tuangkan ke visi dan juga tujuan sekolah. Lalu membuat berbagai kegiatan ekstrakurikuler, hampir sama dengan yang pertama, memberikan ekstra keterampilan. Nah, ini berbedanya kalau ekstrakurikuler dan yang pertama tadi, ekstranya lebih ke keterampilan hidup. Lanjut ke yaitu kedisiplinan pada kita semua agar sebagian visi dapat tercapai. Oh, berarti membangun kembali kedisiplinan yang ada di dalam diri. Nanti kerjasama anak agar mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan Pancasila. Berarti kalau seperti ini kita perilaku atau upaya perubahannya, inisiatifnya, berarti kita lebih ke menamakan nilai-nilai moral dan juga akhlak kepada anak didik kita. Nah, penanaman ini bisa saja dilakukan di kelas kita, masing-masing kelas, maupun ketika kita memberikan contoh baik yang ada di dalam diri kita contohkan, karena anak-anak itu sejatinya melihat perilaku dan juga tingkah laku dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar kita. Jadi dengan demikian kita juga harus memberikan contoh akhlak moral yang baik kepada anak didik kita melalui tutur kata dan tindak tanduk kita. Seperti itu, nggih. Jadi pada intinya inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Yang pertama, tolong Bu Dewi dituliskan nanti biar kita bisa. Yang pertama yaitu membentuk kedisiplinan. Kedisiplinan di sini tidak hanya dalam hal kedisiplinan waktu, tapi juga kedisiplinan yang lainnya. Membentuk kedisiplinan atau mengembangkan kedisiplinan. Lalu yang kedua, membuat berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini kita bisa melihat terlebih dahulu daya dukung ataupun fasilitas yang ada di yang kita miliki, sekolah yang kita miliki. Oh, daya dukungnya dari keterampilan masing-masing guru. Oh, Bu Ari bisa memasak, berarti nanti kita bisa ekstrakurikuler memasak.
Nah, itu nanti akan kita agendakan dalam rapat atau pertemuan berikutnya. Untuk ekstrakurikuler yang akan dibangun, nanti kita bahas tersendiri. Ini hanya contoh-contoh. Jadi dalam bentuk ekstrakurikuler kita harus melihat daya dukung, fasilitas dan juga sumber daya alam atau SDM-nya yang kita miliki. Kita lanjutkan lagi ekstrakurikuler udah pembiasaan. Nah, pembiasaan baik. Pembiasaan yang sudah kita laksanakan yaitu sholat dua dan juga sholat zuhur bersama-sama. Nah, ini nanti bisa kita kembangkan seperti Jumat yaitu infak Jumat berkah atau infak di setiap hari Jumat. Nah, itu nanti bisa kita masukkan. Terus pembiasaan baik yang lainnya bisa kita dalam bentuk keteladanan. Nanti ada saling berbagi. Misalnya infak tadi yang terkumpul nanti bisa kita salurkan bisa ke masjid ataupun itu bisa ke yatim atau ke yang membutuhkan. Nah, itu nanti akan kita bahas. Ini kita garis besarnya secara umum. Lalu lanjut juga anak akan mempunyai akhlak. Ini nanti berarti hubungannya kita membiasakan sama ya dengan pembiasaan tadi. Sama-sama pembiasaan. Kalau akhlak kan kita bisa pembiasaan dari tingkah laku dan sikap. Jadi ini kita masukkan ke pembiasaan awal guys, sama guys. Pada intinya kan sama. Waktu guys setuju? Oke. Kalau sudah, nanti berarti ada berapa Bu Dewi? Ada 4. Nanti kesimpulan terakhir akan dibacakan. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita tadi? Kolaborasinya dalam bentuk apa? Silakan Bapak Ibu menuangkan idenya ke dalam tulisan. Silakan kalau sudah nanti disampaikan. Ya, semua sudah terkumpul. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang pertama kita lihat dari kolom-kolom. Waduh. Kita lihat dari kolom-kolom. Salah satu caranya dengan komunikasi lewat kewajiban sholat. Misalkan nomor ya sholat subuh. Oke, jadi ini namanya bisa dikatakan buku penghubung antara sekolah dengan orang tua melalui kegiatan baik anak di rumah. Maksudnya seperti itu ya Pak? Nah, seperti itu. Lalu kolaborasinya berarti kerjasama ya dalam kegiatan baik anak. Yang kedua kebersamaan Kepsek dan guru dan masyarakat dalam segala bidang. Jadi ini dibutuhkan kebersamaan antara kepala sekolah dan juga guru di sekolah serta di dalam masyarakat. Nah, ini berarti kita harus menjaga hubungan baik antara warga di sekolah dengan masyarakat di sekitar. Lalu yang ketiga, dibentuk paguyuban wali murid untuk kemajuan sekolah. Nah, di sini kita sudah membentuk paguyuban. Nah, untuk ke depan ini PR kita, tugas kita bagaimana cara kita mengaktifkan
menjanjikan daya nilai lebih di antara yang lainnya nanti. Ini bisa kita laksanakan. Lalu yang terakhir membuat jadwal bersama. Nah, membuat jadwal bersama di sini mungkin maksudnya kita membuat tadi hubungannya dengan paguyuban wali murid. Kita buat jadwal rapat mungkin atau agenda bersama paguyuban untuk membuat program-program demi kemajuan sekolah kita. Seperti itu nggih, Pak? Nggih. Nah, jadi kita harus membuat jadwal bersama. Bu Dewi tolong nanti dituliskan, akan saya bacakan kembali. Yang pertama, membuat buku penghubung antara guru dengan orang tua di rumah untuk kegiatan-kegiatan anak di sekolah, mengetahui perkembangan kegiatan anak di sekolah. Yang kedua, yaitu dibentuknya paguyuban serta jadwalnya sekalian, membuat paguyuban dan jadwal pertemuan untuk membuat program-program sekolah. Lalu selanjutnya tiga, mengadakan kegiatan posting kelas bersama wali murid dan warga sekolah. Yang terakhir yaitu kebersamaan kepala sekolah, guru, dan masyarakat di sekitar untuk membangun hubungan baik di segala bidang. Catat ya, ini adalah PR kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nah, kalau kita tadi kan ibaratnya kolaborasi baru berupa rencana. Kalau yang nomor 3 itu sudah diwujudkan dalam program-program atau bentuk kegiatan. Monggo dituliskan. Ayo Abdul, tuangkan ide-idenya. Tidak usah malu, tidak usah takut. Ini adalah kegiatan diskusi kita, kegiatan terbuka. Nah, Pak Yanto sudah memberikan idenya. Monggo Bapak Ibu yang lain, tidak usah takut kita menuangkan ide-ide kita. Ini juga termasuk pengalaman sila keempat. Ayo Pak Bel, tuangkan ide-ide. Pak Yanto menuangkan idenya secara terbuka. Tidak usah takut Pak Agung. Kita terbuka.
paling singkat. Ya. Yang tadi apa bentuk kegiatannya? Yang pertama PONG persatuan pertemuan orang tua murid dan guru, guys. Pertemuan orang tua murid dan guru. Oke, ini tadi berarti bentuk kegiatan dari Pak Guyban. Bisa. Lalu yang kedua mengadakan studi banding dalam hal yang positif untuk anak didik dan bapak ibu guru dan wali murid. Nah, ini kegiatan yang bagus. Kita bisa melakukan studi banding. Kemana? Ke SD yang kita pandang itu memberikan yang bisa memberikan budaya positif terhadap warga sekolah. Nah, ini misalnya kalau di daerah sini kita bisa menilai di SD. Kalau di daerah ini budaya positif ini untuk sementara kita bisa menilai di SD. Tiga kali dua. Bukan. Nah, Nurul Ilmi, Muhammadiyah Nurul Ilmi. Ini kan budaya dengan hal yang positif. Budaya tentang budaya positif karena di sana sudah pembiasaan hal yang positif. Ini bisa kita nilai. Terus kita bisa juga menilai di SD Munggung 3. Karena apa? Tentang apa? Tentang prestasinya. Tentang prestasinya karena beberapa hari yang lalu kan kita mengadakan lomba di SD Munggung 3 itu mendapatkan beberapa juara. Itu kita bisa melakukan studi banding. Itu kita studi banding ke SD yang dekat dulu. Untuk SD yang jauh nanti bisa kita agendakan. Lalu mengadakan counseling supaya murid dan wali murid paham tentang cara mendidik anak. Nah, ini juga pernah saya mendengar di SD mana ya? Daerah Medi itu Kajian. bukan SD daerah Medi itu sudah menerapkan yang mengadakan ini parenting ini. Jadi wali murid itu dikumpulkan terus kita mengundang satu narasumber yang memahami tentang parenting ini. Itu bisa kita agendakan seperti contoh di SD Medi itu jadi wali murid diundang terus pada mengundang narasumber tentang parenting. Jadi tidak hanya kita berusaha mendidik anak di sekolah, tapi kita juga perlu dukungan dari orang tua mendidik anak di rumah itu seperti apa. Kita lanjut mengadakan kebiasaan yang mendukung kemajuan anak didik. Nah, ini tadi juga mengadakan kebiasaan tadi sudah disebutkan, bisa infak di hari Jumat berkah, sholat id, sholat doa, sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Lalu family gathering, ini sama family gathering ya, ini bisa untuk membentuk keakraban antara orang tua, murid dan juga guru. Lalu buka bersama dengan siswa. Buka bersama dengan siswa, apa aja orang tua. Nah, ini kita dekat dengan bulan Ramadan. Nah, ini agenda ini bisa kita mungkin bisa kita laksanakan nanti dengan memperhatikan beberapa faktor. Nanti di sini kita bisa masak bersama mungkin, terus kita buka bersama, itu akan lebih mengakrabkan lagi. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa langkah yang akan dilakukan untuk merealisasi rancangan Prakasa Perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Jadi apa yang sudah dituliskan di sini yang nomor 3 kita tuangkan ke dalam rancangan, sebuah rancangan. Kapan waktunya? Itu kita kira-kira terlebih dahulu. Yang dekat kita bahas ini dulu, buka bersama. Berarti waktunya kan kita sudah jelas. Silakan Bapak Ibu tuliskan. Buka bersama. Terus yang kedua kegiatan parenting. Terus family gathering, studi banding, PONG dan pembiasaan. Berarti ada 6 deh. Monggo 6 itu dituliskan. Ini kapan? Iya. Pertemuan orang tua,
murid dan guru. Misalkan bisa dilaksanakan awal tahun atau 3 minggu sekali. Nah, sebulan sekali. Monggo silakan ide-idenya dituangkan, nanti kita ambil sesuai kesepakatan bersama. Mana gitu? Yang pertama POMG. Ini ya kegiatannya, yang pertama POMG, yang kedua tadi banding, yang ketiga parenting, yang keempat Apa kayak itu tak boleh? Untuk undur. kenapa lagi ya? Iki mau rapatnya kapan ngono apa pelaksanaannya? Rencana pelaksanaannya yang akan dilakukan kapan? Parenting, terus family gathering. Bisa ngaturnya sekretaris wajah tahu. Itu please. Aku benar tak tulis. Family gathering, terus buka bersama itu berarti tetap ditulis buka bersama kan ya? Buka bersama. Terus yang keenam pembiasaan. Ini sudah setuju ya kegiatannya ini? Ya. Sebelumnya ya, pembiasaan. Tadi saya lupa untuk menanyakan apakah sudah dari 6 kegiatan itu disetujui semua? Setuju. Oke. Kita lanjut ke rencananya, akan dilaksanakan itu rancangan waktunya. Susah. Kurang Pak? Monggo. Masih banyak. Wis iki 60. Ayo Pak Abdul. Ayo Pak Abdul. Rasanya enggak? Wah, wae iki mau tulis. Udah blok. mulai. Mulai
Tambah saya lama juga. Kita satu persatu. Dimulai dari POMG. Ini idenya sebulan sekali. Ini sekedar. Sesat. Ojo ning karo kancane. Ya, kita lanjutkan ya ini tadi. Yang pertama POMG sebulan sekali. Ini juga idenya 1 bulan sekali. Ini 8 sekali. 35 hari. Ya, lalu setiap akhir tahun ajaran. Nah, dari 3 ide setiap bulan sekali, selama atau 35 hari sekali, setiap akhir tahun ajaran. Berarti yang kita ambil yang mana? Yang sebulan sekali saja. Sebulan sekali. Ya, karena kan nanti sebulan sekali itu bisa memberikan perkembangan anak tiap bulannya itu ada tindakan dari orang tua. Gimana kalau itu yang lain? Setuju ya, 1 bulan sekali agar kita bisa menunjukkan perkembangan anak didik kita. 1 bulan sekali. Nanti Bu Dewi tolong ditulis ya. 1 bulan 1 kali. Lanjut studi banding. Studi banding 1 tahun sekali. Ini sama 1 tahun sekali setelah terima rapot. Berarti 2 tahun sekali. 2 tahun 2 kali. Dua kali. Setahun 1 tahun 2 kali. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi setiap setahun sekali. Berarti ada 2 pilihan. 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Setiap tahun sekali. Ada untuk penguatan. Kenapa kita melakukan setiap tahun sekali? Sebenarnya kan dengan kegiatan-kegiatan lain mungkin tidak Berarti harus fokus sekarang ya. 1 tahun sekali. Kita lanjut parenting 2 kali dalam 1 tahun. Ini 3 kali dalam 1 tahun. 3 bulan sekali. Setiap awal tahun ajaran. Nah, ada 4 berbeda-beda ini. Kita mengendaki yang mana? Ataukah 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali sekali, 1 tahun 2 kali, atau 3 kali, atau 3 bulan sekali. Pak Abdul, 3 bulan sekali dengan alasan? Kalau meski turunnya 3 bulan sekali kan? Berarti Pak Abdul memperhatikan anggaran. Bisa masuk. Kita memang kalau mengadakan acara itu kita juga harus memperhatikan anggaran juga. RAB itu juga perlu. Oke, 3 bulan sekali dengan pertimbangan sesuai dengan dana bos turun. Lalu Bari Maka 1 tahun 2 kali itu bisa diletakkan setelah pembagian rapor untuk di kedepannya agar ada pembimbingan cara mendidik anak, bagaimana memperhatikan anak, bagaimana untuk pembelajaran yang lebih baik. Nah, ini yang lainnya kan hampir sama. Jadi kita mau pilih yang mana dengan memperhatikan beberapa pertimbangan. Mungkin paling boleh milih. Kalau sih sama milih. Nah, maka dari itu kita pilih yang 2 kali dalam 1 tahun atau yang 3 bulan 1 kali. Jadi nanti Pak Yatno nanti 3 tahun, 3 kali setahun. Sekarang berubah pikiran balik ke sama seperti Bari. 2 tahun, 2 tahun, 2 setahun 2 kali. Oh, setahun 2 kali. Oh, Pak Yatno 1 tahun 2 kali. Semester dulu. Oh, Semester dulu. setiap semester
semester terus bulan, akhir semester bulan kan setahun kan semester toh. Nah, studi bajunya kan bocah. Garap tuh mau toh terus Parenting, Mak. Parenting. Parenting. Nomor info acara bersama orang tua tentang nomor perkembangan anak. Pendidikan sebenarnya orang tuanya malah. Mendidik jadi orang tua. Nah, mendidik jadi orang tua. Sepakati berapa tahun? Berapa tahun? 2 kali. Setahun 2 kali ya. Setahun 2 kali ya. Di akhir ya. Berarti 1 tahun sekali di setiap akhir semester. 2 kali di setiap akhir semester. Oke, setuju ya? Kita lanjut family gathering. Family gathering 1 tahun sekali sama 1 tahun. Oh iya, 2 kali dalam 1 tahun. 10 bulan sekali. Terima kasih Ibu Dika dan Ibu Ika yang sudah memimpin diskusi pada siang hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ika Burusan yang sudah menerima saya dengan baik dan memberi waktu untuk melakukan pendampingan kedua terhadap calon guru pembela angkatan 7 Kabupaten Klaten. Bapak Ibu guru, saya juga sangat berterima kasih karena sudah berperan aktif dalam mengikuti diskusi siang hari ini untuk implementasi pendidikan guru pembela dari Bapak Ibu Bapak. Maksud saya Ibu calon dan Bapak Ibu, untuk visi sekolah sudah terlihat bahwa di SD Negeri 3 Burusan ini merupakan impian siswa. Jadi siswa yang seperti apa, siswa itu menginginkan apa sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka. Sehingga nanti ketika dia lulus dari SD Negeri 3 Burusan ini, dia sudah menampilkan perbedaan antara SD Negeri 3 Burusan dengan SD yang lain. Tetap semangat ya Bapak Ibu, lanjutkan perjuangan Bapak Ibu untuk mencapai visi sekolah sehingga anak-anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kemudian saya juga mendidik calon guru pembela saya, mohon bantuan apapun, dukungan, motivasi, baik yang berupa material, spiritual, jelas itu dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi sehingga dia nanti dapat mengikuti pendidikan dengan baik, kemudian lulus juga dengan baik, sehingga ketika nanti sudah selesai mengikuti pendidikan guru pembela, dia bisa mengimplementasikan di sekolah. Kalau dia merupakan pemimpin pembelajaran yang mampu melakukan transformasi pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia tidak menuntut lagi, tidak didominir sama guru lagi, tetapi memusatkan pendidikan itu pada siswa. Sekali lagi, memang kita harus bisa membawa siswa itu bahagia dan selamat setinggi-tingginya, sehingga dia menjadi dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga masyarakat lebih luasnya, bangsa dan negara. Begitu saja Bapak Ibu. Jika ada kesalahan baik saya memoderatori di sini, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak